wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo kawan pajak, selamat datang di podcast SIP Elite seputar info perpajakan 653 KPP Pratama Blitar. Jika biasanya nih KPP Pratama Blitar kami menyapa wajib pajak, menyapa kawan pajak semuanya melalui kelas pajak dan juga Instagram Live. Kali ini perdana nih, pertama kalinya kami menyapa kawan pajak semuanya melalui podcast. Kita boleh kasih tepuk tangan untuk podcast perdana kita. Perkenalkan, saya Priscilia yang akan menjadi host podcast perdana kali ini. Dan saya tidak sendiri, kali ini saya ditemani oleh dua bintang, dua narasumber kita hari ini, Kak Lina dan juga Kak Surya. Hai kawan pajak. Nah, kami semua ini adalah tim penyuluh dari KPP Pratama Blitar. Nah, di podcast perdana kita kali ini, apa sih yang mau kita bahas? Kak Lina, Kak Surya, apa sih yang lagi hot topic banget nih ya kan? Iya, kalau kemarin ini setelah adanya undang-undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan, itu yang paling hot di 2022 ini ada PPS, Kak Prisil namanya. Apa sih sebenarnya kepanjangan PPS itu, Kak Sur? PPS ya kan Pak Surya. PPS itu program pengungkapan sukarela. Yes, memang ini sudah tergaung di mana-mana ya, di Iya. TV, di koran, media sosial, semua PPS gitu. Bahkan Bu Menteri udah keliling-keliling ya, Kak Prisil. Sayangnya Kak Lina, Kak Surya yang lebih terdengar itu bukan PPS atau program pengungkapan sukarela, tapi teks amnesti jilid 2. Oh. Bener nggak sih Kak Surya, PPS atau program pengungkapan sukarela ini adalah teks amnesti jilid 2? Bukan, Kak. Jadi begini, Kak Pricil. PPS ini bukan merupakan program teks amnesti jilid 2. Dia merupakan program pengungkapan sukarela bagi wajib pajak nih. Memang wajib pajak membayar PPh final untuk melunasi pajak-pajak yang belum diselesaikan di masa lalu. Tetapi memang bukan merupakan teks amnesti jilid 2. Karena juga beda ya Kak Sur, ada tarifnya beda, kemudian manfaat yang diperoleh juga berbeda, kemudian caranya untuk ikut juga berbeda gitu. Mungkin hari ini kita bisa bahas ya Kak Prisil, apa sebenarnya PPS itu gitu ya. Nah, beda ya, jadi bukan teks amnesti jilid 2 ya kawan pajak. PPS tadi seperti yang dikatakan Kak Surya, PPS itu adalah program fasilitas ya untuk kawan pajak supaya bisa melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakannya yang belum Selesaikan. belum dipenuhi secara sukarela ya, tapi melalui pembayaran pajak penghasilan ya tadi ya Kak Betul. PPh final ya melalui tadi. pengungkapan harta. Gitu. Lalu sebenarnya apa sih Kak Lina yang melatar belakangi adanya PPS ini? Kenapa sih kok digulirkan PPS oleh pemerintah? Iya, jadi ternyata setelah adanya teks amnesti kemarin itu Kak Prisil, itu ternyata masih banyak ditemukan harta-harta dari wajib pajak yang belum terungkap. Nah, kemudian sekarang data itu kan sudah sangat terbuka ya. Jadi kalau Bapak Ibu kawan pajak di sini punya harta yang belum dilaporkan di SPT, itu bakalan ketahuan. Nah, untuk yang di 2020 kemarin kan ini dasarnya nanti harta yang bisa diklaim itu adalah SPT tahunan 2020 nih. Nah, itu ternyata juga masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan semuanya harta yang dia miliki. Nah, daripada nanti malah ketahuan, dari kita malah dikasih surat cinta SP2DK, ya kita ikut aja nih mumpung ada fasilitas gitu loh. Programnya, ada wadahnya ya betul. Kak. Nah tadi kan ada dua kondisi ya Kak Lina ya, tentang amnesti dan juga yang SPT tahunan yang belum lengkap tadi ya. Nah kira-kira nih Kak Lina, apa sih perbedaan dua kondisi tadi? Kalau kondisi yang pertama itu kan nanti PPS itu ada dua ya. Yang pertama adalah untuk wajib pajak
yang ex peserta teks amnesti yang sudah pernah ikut teks amnesti yang dulu ada di tahun 2016 dan awal 2017. Nah, itu nanti masuk di kategori yang pertama gitu kan. Yang kedua itu hanya untuk wajib pajak orang pribadi. Orang pribadi yang tahun pajak 2016 sampai dengan 2020 itu ternyata masih ada harta yang belum dilaporkan di SPT tahunan 2020-nya. Nah, nanti ada 2 kebijakan Kak Prisil. Ada 2 ya berarti ya. Nah, mungkin atau tarifnya, atau tadi kan udah ada basis pengungkapannya ya Kak Lina ya. Yang satu teks amnesti, harta yang belum di teks amnesti, yang satunya harta belum dilaporkan di SPT tahunan 2020 ya. Iya. Nah, itu nanti untuk tarifnya berapa sih Kak Lina atau Kak Surya mungkin? Tarifnya gini, kebijakan 1 untuk harta dalam negeri ini yang dideklarasikan tarifnya 6%. Untuk harta luar negeri yang dipindahkan ke Indonesia tapi tidak diinvestasikan itu 8%. 8%. Oke, jadi yang paling tinggi ini tarifnya 11% untuk harta luar negeri yang tidak diinvestasikan di Indonesia. Oh, jadi tarifnya beda-beda ya? Jadi kalau yang Jangan 6% satu. itu diinvestasikan di bidang tertentu aja. Oh, harus diinvestasi. Iya, jadi kalau cuma ngasih tahu ke kita, deklarasi aja itu biasanya tarifnya 8%, kecuali punya harta luar negeri yang pindahkan ke Indonesia gitu. Itu baru kebijakan 1. Kebijakan 2 tarifnya lebih tinggi. Tarif terendahnya 12%. Tarif kedua untuk yang deklarasi dalam negeri atau repatriasi atau dipindahkan dari luar negeri itu 14%. 14. Dan yang paling tinggi tarifnya 16% untuk harta yang deklarasi luar negeri. 18% untuk yang luar negeri Iya. ya Kak. Sebenarnya kan tadi udah ada tarifnya, kebijakannya ada 1 dan 2. Nah, tadi sempat disinggung Kak Lina juga manfaatnya berbeda dari teks amnesti. Nah, itu manfaatnya apa Kak Surya? Apakah berbeda kebijakan 1 dan kebijakan 2? Jadi bagi peserta teks amnesti kan ada nih di pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Teks Amnesti bahwa kalau wajib pajak mengikuti program teks amnesti diterbitkan surat keterangannya, tetapi ada harta yang tidak dimasukkan, yang dimiliki pada akhir tahun 2015 tidak dimasukkan, itu akan kena PPh final tambahan. Itu melalui kami ditetapkan kalau wajib pajak orang pribadi itu tarifnya berapa kali ini? 30% ya? Iya, itu kalau istilahnya apa? Pas final ya Kak Surya. Iya, bisa kenanya sampai 30%. Jadi kalau yang peserta TA kemudian masih ada yang belum, nanti daripada kena pas final dengan tarif yang tinggi, 20% tadi ya? kalau kan ada 3 sebenarnya Kak Prisil ya. Kalau yang untuk badan itu 25%, kalau yang untuk orang pribadi 30%. Kalau untuk yang orang pribadi kriteria tertentu yang omsetnya di bawah 4,8 itu 12,5%. Jadi selain tadi yang bayar tarif 25%, 30%, 12,5% itu ada sanksi lagi kenaikan. Waduh. Berat ini, berat kayaknya. berat. Selain harus bayar pas finalnya segitu, ada juga sanksinya. Nah, mumpung ada ini Kak, program PPS ini, jadi tanpa membayar yang tadi, cukup ikut PPS dengan tarif yang lebih kecil. Nah, apalagi kalau peserta betul. Kalau yang investasi tadi seperti yang disinggung Kak Surya, itu kan sudah ada KMK-nya ya Kak Prisil. Nanti untuk di sektor-sektor apa untuk bisa investasi itu ada. Sudah ada. Kemudian juga ya? Betul, bisa ikut di surat berharga negara SBN itu juga ada. Nah, cuman ada jangka waktu ya Kak Surya. Iya. Untuk repatriasi dibatasi sampai dengan Bulan September. 30 September 2022 ini. Harus dibawa ke Indonesia. Betul. Ya, Jadi bukan berarti saat kita memilih tarif 8% katakanlah itu detik itu juga harus di repatriasi. Sudah ada di sini, gitu. Tidak, masih dikasih waktu sampai 30 September 2022. Untuk investasinya pun saat kita memilih tarif 6% itu kan ada kewajiban untuk menginvestasikan, itu masih dikasih jangka waktu sampai dengan nanti 30 September 2023.
Oh, masih setahun ya Kak? Iya, masih lama. Masih jangka waktu. Betul, ya. bukan serta-merta kalau ikut hari ini langsung dimasukkan, Hari ini bukan. langsung investasi gitu. Iya. Yang penting komitmen dulu ya. Betul, ini komitmennya. Itu tadi untuk manfaat yang kebijakan 1 ya. Kalau yang kebijakan 2 tadi belum nih Kak Suryani. Oh, kebijakan 2. Jadi kebijakan 2 kan terkait perolehan penghasilan di tahun 2016 sampai 2020 nih ya. Jadi manfaatnya adalah bagi wajib pajak yang ikut PPS kebijakan 2 tidak akan diterbitkan ketetapan untuk tahun 2016 sampai 2020. Tapi nggak semuanya, kecuali pajak-pajak yang seharusnya disetorkan, yang dipotong oleh wajib pajak seharusnya disetorkan negara. Jadi itu sebenarnya pajaknya orang lain ya yang dipotong sama dia, itu nggak ikut di fasilitas. Kalau Harus misalnya tetap dibayarkan ya yang harus itu. diselesaikan kalau yang itu. Wah, banyak juga ya manfaatnya Betul. Kak Lina, Kak Surya. Jadi kawan pajak jangan ragu untuk ikut serta PPS ini. Ini jangka waktunya sampai kapan nih Kak Lina, Kak Surya ini? Oh, nggak lama lagi Kak ini. Iya, tinggal ini udah bulan Mei ya, Iya, udah Juni, tanggal 30 berapa Juni. nih? Oh, 30 Juni Sampai aja. 30 Juni ya. Iya, 30 Juni 2022 nanti sudah akan berakhir program ini. Harus segera ini tinggal Betul. 1,5 bulan lagi ya kalau dari kita Nanti tayang. kalau udah setelah tanggal 30 Juni ya, kalau dapat surat cinta ya ya harus ditindaklanjuti gitu. Betul. Nah Kak Lina, kan ini tinggal sebentar lagi nih, tinggal kurang lebih 1 bulan lagi. Nah kalau mau ikut, caranya ikut gimana sih? Oh ya, ini juga tadi kalau nyambung lagi dengan teks amnesti ini berbeda Kak Prisil dengan teks amnesti. Kalau dulu TA kan wajib pajak harus datang ke KPP, bawa berkas, diteliti petugas di Oh, sini, Antri. Ada sampai betul. tengah malam dulu Kak. Iya, ingat saya dulu waktu penutupan teks amnesti itu yang Desember itu saya pulang jam 9 Oh. jam 9 malam itu, yang untuk yang tahun 2016 nya. Nah kalau yang PPS ini Bapak Ibu kawan pajak di sini bisa mengikutinya secara online. Jadi semuanya ada di DJP online. Jadi pertama kali kalau belum punya akun DJP online berarti harus diaktifasi, minta EVIN dulu. Nanti kalau sudah registrasi kemudian nanti ada menu di sana di layanan. Kalau ternyata menunya belum muncul, dimunculkan dulu aktivasi fitur. Jadi semuanya secara online ya kawan pajak. Nanti semuanya secara online, kemudian di-download dulu formulir SPH-nya berupa PDF. Nanti seperti kayak e-form gitu loh Kak Prisil. SPT tahunan kan sekarang udah pada e-form Iya. ya. Nah, nanti download dulu e-formnya, formulir PDF-nya, kemudian nanti ngisinya manual. Ngisinya maksudnya offline ya, nggak harus ada internet saat kita ngisi di PDF-nya. Nanti kalau sudah semuanya, sistem yang akan menghitung berapa nilai PPh final yang harus ditebus. Nah, saran kami untuk pembuatan billingnya ini kan agak khusus ya kodenya Iya, ya. betul. Nah itu nanti juga difasilitasi di DJP online-nya. Jadi saran kami untuk pembuatan kode billingnya lah melalui kanal DJP online-nya langsung di PPS Langsung di tadi PPS tadi ya. untuk menghindari kesalahan karena ini kan gak bisa dibayarkan melalui PBK Kak Jadi Prisil. kalau biasanya kalau salah kita pindah bukukan gitu, Oh, itu iya. nggak bisa dipakai ya? Nggak dari bisa, PPS. harus bayar lagi. 2 kali dong. Oh, ya memang kalau yang tadi salah kan tetap bisa di PBK, Iya, tetap bisa betul. dikembalikan, tapi kan harus keluar uang dulu Iya. untuk PPS-nya lagi yang tadi salah. Begitu. Bisa di PPK tapi ke tempat lain. Iya, ya, ke tempat lain. Jenis pajak lainnya. Betul, Iya, harus gitu. hati-hati kalau memang memutuskan mau buat billing sendiri tanpa dari aplikasi PPS-nya itu ya. Betul. Itu wajib pajak perlu diperhatikan lagi nih ya. Daripada susah-susah bikin billing sendiri, lebih baik langsung dari PPS-nya itu karena sudah ada fasilitasnya, tinggal klik bayar gitu ya Kak Lina ya. Iya. Nah itu tadi kan untuk cara daftar, cara ikutnya nih. Nah itu apa habis itu langsung ikut aja atau ada syarat-syarat atau ketentuan tambahan nih? Misalnya mungkin apa sedang tidak diperiksa atau gimana, itu harus ada ketentuan Oh. tambahannya enggak? Iya tentunya Kak. Jadi untuk wajib pajak yang mengikuti kebijakan 2 nih, dia harus sudah mencabut permohonan
banding, permohonan gugatan, sama peninjauan kembali. Jadi tidak boleh permohonan itu ada pada saat dia ikut PPS jilid 2, maaf. PPS kebijakan 2. Oh. Bukan PPS jilid 2 ya Kak Sri. Tadi semuanya kan serba online ya. Kalau online kadang kan juga susah ya Kak Lina ya, mungkin susah buka e-formnya atau gimana. Nah, nanti kalau kawan pajak ini kesulitan nih, ini bisa menghubungi kemana? Bisa datang ke KPP kok ya. Masih tetap boleh datang ke KPP. Kalau misalkan kawan pajak ngisi PPS ada errornya atau misalkan ada kesulitan nih pengisiannya, kawan pajak bisa datang ke KPP. Kami buka Senin sampai Jumat hari kerja pada jam 8 sampai jam 4 sore. Atau kawan pajak bisa kirim WhatsApp, pesan WhatsApp ke nomor 0811 3788 653. Iya, jadi di depan itu Kak Prisil di helpdesk kita malah ada khusus loket untuk PPS. Ada ya. Jadi berbeda nanti dengan loket konsultasi secara umum ya. Untuk PPS ini bahkan dibuka loket tersendiri. Jadi masih boleh kalau mau ke sini minta info aja dulu juga boleh. Nggak harus langsung ikut begitu ya. Nggak harus langsung saya harus ikut ini harta saya. Iya, enggak. Cuma konsul bisa ya. Iya, terus ini PPS ini kan bisa ada pembetulan ya Kak Priscilia. Jadi bisa dibetul-betulkan. Iya, istilahnya kalau berkasnya itu SPH ya. Jadi untuk SPPH-nya itu bisa dilakukan pembetulan Kak Prisil. Jadi semisal kita sudah kemarin nih, udah ikut nih bulan Februari kemarin, ternyata ada yang belum diikutkan, kelupaan gitu. Ternyata punya rekening nih yang belum dilaporkan, itu bisa dilakukan pembetulan. Pokoknya sampai dengan 30 Juni 2022, kawan pajak masih dibuka kesempatan seluas-luasnya untuk membetulkan ini. SPPH-nya tadi, surat pemberitahuan pengungkapan harta. Semisal juga ternyata sudah ikut, kemudian nominalnya salah. Nah, ternyata nominal hartanya belum sesuai. Kemarin 1 miliar, ternyata setelah dicek lagi, oh 1,5 miliar. Ini juga bisa dibetulkan Kak Prisil. Ya? Boleh. Jadi tapi kalau pembetulan itu semua harta yang diungkap itu harus ditulis semua Kak Prisil. Bukan cuma bukan cuma yang dibetulkan aja. Jadi misalnya kemarin 4 hartanya yang diikutkan, ternyata ketinggalan nih 2. Nah itu bukan cuma 2 aja, tapi 6 nanti jadinya yang di SPPH yang kedua gitu. Pembayarnya berarti tinggal sisanya aja atau bayar ulang? Betul, enggak, jadi cuma bayar selisihnya saja, tinggal dibayarkan selisihnya. Kemudian SPPH ini juga bisa dicabut Kak Prisil. Iya, nggak jadi ternyata galau gitu kan. Itu bisa juga dicabut. Caranya dengan pembetulan kemudian diisi semua menjadi 0. Jadi semuanya dikosongin ya. Iya, dikosongin jadi 0. Tapi kalau udah nyabut mau lagi gitu bisa nggak? Nggak bisa. Begitu selesai dicabut ya berarti udah nggak bisa pembetulan lagi. Berarti ya harus konsisten ya, kalau mau dicabut ya jadi nggak bisa ikut lagi gitu. Betul. Ya. Jadi saat melakukan pembetulan 0 atau dicabut itu berarti harus dipikirkan matang-matang gitu. Terus misalnya kita nih tadi udah milih nih tarif 6%. Kan ada konsekuensi untuk kita investasi. Ternyata di tengah jalan, waduh kok kayak repot gitu ya. Repot ya gitu kan. Nah terus nanti dia sudah wis aku ikut yang 8% aja, cukup deklarasi dalam negeri, nggak usah ikut investasi. Ini juga boleh dibetulkan, tinggal bayar 2%-nya nanti. Ganti tarif boleh. Boleh ya, pokoknya nggak lebih dari 30 Juni. Ini nih, kalau udah lewat nggak bisa pembetulan lagi. Nggak bisa, betul. Ya. Tapi nanti ada mekanisme untuk kegagalan investasi maupun repatriasinya kan ada. Berarti kalau gagal ternyata setelah 30 Juni kok ada jangka waktunya itu dan tidak bisa dipenuhi, nanti berarti ada yang harus ditebus lagi. Betul, gitu ya. Betul. Karena kan tadi sudah berkomitmen ya. Ternyata sampai batas waktu yang sudah diberikan ada kegagalan untuk komitmen repatriasi maupun investasi tadi. Itu nanti ada ya
beda nanti tarifnya Kak Prisil. Jadi lebih tinggi dibanding yang komitmen awal. Iya, gitu ya. betul. Dari awal sudah berkomitmen ya berarti harus dipenuhi. Kalau memang sulit untuk berkomitmen ya mungkin yang Ya, jangan PHP. aja ya. Lebih Yang- pilih ya terpaksa harus tarif yang lebih tinggi itu tadi Betul. ya, Kak Lina ya. Wah, mungkin terakhir nih ada tambahan-tambahan lagi nggak info-info yang mungkin ingin disampaikan kepada kawan pajak, mungkin ajakan atau mungkin himbauan. Oh iya, tadi Kak Prisil mungkin ada yang kelewat ya. Jadi kan tarifnya itu kan tadi udah disampaikan oleh Kak Surya nih. Dari mulai 6, 8, 11 gitu kan. Nah, itu dikalinya harta bersih ya Kak Prisil. Oh iya. Iya, Ada bukan yang nilai bisa. harta saat kita memperoleh, tapi ada utang yang boleh semisal harta itu diperoleh dari hutang juga, itu bisa dikurangkan hutangnya. Kalau kebijakan satu tetap sesuai dengan Undang-Undang Teks Amnesti ya Kak Surya Iya, ya. betul, Kak. Maksimal hutang yang bisa diklaim kalau orang pribadi itu 50% ya Kak Sur. Orang pribadi kalau di kebijakan 1 50%, 50% untuk badan 75. sampai 75. Kalau di kebijakan 2 itu hutangnya adalah posisi pokok utang per 31 Desember 2020. 2020 Iya, ya. jadi sisa hutangnya pokoknya saja itu misalnya dia beli rumah KPR 2020 belinya 1 miliar tapi 700 jutanya hutang gitu kan. Ternyata 31 Desembernya sisa pokok utangnya masih 600 juta nih. Nah, itu kalau kebijakan satu kan maksimal 500 nih, 50%-nya. Kalau itu 600 boleh kalau kebijakan 2 600-nya boleh dikurang. Sisa 400 ya Kak? Iya, jadi Oh. tarif tadi bukan dari 1 miliar harga rumah, tapi dari 400 jutanya dari harta bersihnya. Ya Kak Lina ya, nanti ya nggak langsung serta-merta langsung kali dengan 1 miliar tadi, jadi nggak gitu ya, ada Enggak. pengurangnya ya. Iya. Wah, oke, kayaknya udah cukup lumayan ya kita diam-diam ternyata banyak juga yang kita bahas ya, bener-bener sip banget lah pembahasan podcast kita hari ini. Nah, kita jadi tahu nih bahwa program pengungkapan sukarela atau PPS itu bukan teks amnesti jilid yang kedua. PPS memiliki program, punya manfaat, punya tarif, punya cara mengikuti yang berbeda daripada teks amnesti. Jadi jangan disamakan dengan teks amnesti, apalagi disebut dengan teks amnesti jilid kedua. Dan PPS ini mulai bisa diikuti dari 1 Januari ya kemarin ya, 1 Iya. Januari 2022 dan terakhir 30 Juni 2022. Segera kawan pajak, segera habis ini jangka waktunya. Dan tadi ada 2 kebijakan ya Kak Lina, Kak Surya, dengan tarif yang berbeda-beda dan tarifnya itu dikalikan dengan harta bersih ya, harta bersih bukan langsung hartanya, ada pengurang hutangnya dengan ketentuan yang tadi ya. Iya. Dan PPS ini bisa diikuti secara online melalui DJP online ya. Nanti ada di menu layanan ya Kak Lina, Betul. di menu layanan program pengungkapan sukarela. Ya, oke, terima kasih ya Kak Surya, Kak Lina Oke, sama-sama Kak. penjelasan Sama-sama, Kak tentang Prisil. PPS kali ini. Terima kasih juga untuk kawan pajak yang menyaksikan podcast perdana SIP Elite ya. Untuk kawan pajak juga bisa apabila ingin menghubungi KPP Pratama Blitar, itu gimana caranya? Kami juga menyediakan WhatsApp ya Kak Lina, Kak Betul. Surya, ada WhatsApp, nomor WhatsAppnya nanti bisa dicek di Instagram KPP Pratama Blitar, dan juga kita juga buka helpdesk juga. Iya. Kalau kawan pajak ingin ke KPP Pratama Blitar bisa nih ngambil antrian online dulu di kunjung.pajak.go.id. Ya, sekarang semuanya serba online ya Kak Lina, Betul Kak Surya. sekali. Harus ambil antrian online dulu, mengingat sekarang juga masih pandemi. Jadi masih ada beberapa pembatasan untuk jumlah antriannya. Jadi kawan pajak jangan lupa ngisi antrian dulu. Oke kawan pajak, terima kasih sekali lagi. Tunggu podcast-podcast SIP Elite yang selanjutnya. Tentu saja dengan berbagai ragam pembahasan ya Kak Lina dan Kak Surya. Nanti juga narasumbernya ganti. Iya. Gak cuma yang ini aja, kalau kawan pajak bosen ada yang lain lagi. Dan kami mengingatkan juga untuk kawan pajak untuk terus
menjaga protokol kesehatan. Semoga kawan pajak sehat selalu. Sampai jumpa lagi di podcast SIP Elit KPP Pratama Blitar untuk yang selanjutnya. Mari kita kulik karena pajak itu tidak sulit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Selamat datang para insan pada program pengungkapan sukarela. Ayo semua manfaatkan untuk ungkapkan dan laporkan harta. Jangan takut, jangan bimbang, manfaatkan sekarang. Bersama-sama kita bisa membangun negeri Indonesia. Jangan tunda lagi, mumpung ada saat ini. Kapan lagi, ayo kapan lagi. Marilah semua demi negeri kita tercinta. Kalau bukan kita lalu siapa? Program pengungkapan sukarela, gotong royong adil dan setara. Jangan takut, jangan bimbang, manfaatkan sekarang. Bersama-sama kita bisa membangun negeri Indonesia. Jangan tunda lagi, mumpung ada saat ini. Kapan lagi, ayo kapan lagi. Marilah semua demi negeri kita tercinta. Kalau bukan kita lalu siapa? Program pengungkapan sukarela, gotong royong adil dan setara. Gotong royong adil dan setara.